Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa wa rzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila wa rzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali hari ini kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan coba melanjutkan sedikit demi sedikit, ya, step by step, perlahan tetapi pasti, untuk menambah hazanah ilmu yang ada di dalam kalbu kita, untuk meningkatkan iman kita dengan mempelajari dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Karena sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-3, ya, kalau salah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut Allah gemetar hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambahlah kekuatan iman mereka. Jadi untuk menambah kekuatan iman kita tidak ada cara lain selain kita mentadaburi memahami, mentadaburi ayat-ayat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini terhimpun dalam sebuah kitab yang kita sebut sebagai Mushaf Al-Quran, ya, yang jumlahnya ada 30 juz, ya, 114 surat. Kalau dihitung ayatnya ada yang mengatakan 6.666 ayat, ada yang mengatakan lebih dari 4.000, ada yang mengatakan lebih dari 5.000. Intinya ribuan ayat. Silakan Anda hitung sendiri, ya, surat by surat. Nah, kemudian berapa jumlahnya? Saya pernah menghitung, ya, ada sekitar 4.000. Tetapi kan ada juga di dalam Al-Quran itu satu ayat tapi beda topik, ya, beda pembahasan, ya, seperti dalam surah Ali Imran misalnya, Al-Maidah, ya, surah Al-Maidah, ya. Surah Al-Maidah ayat yang ke-5, ya, itu ada 2 atau 3, ya, pembahasan yang berbeda, sehingga dia mengatakan itu sebetulnya 3 ayat, ya. Makanya kemudian ada ulama yang mengatakan jumlahnya 6.600 sekian ayat. Ala kuliah itu tidak penting lah, ya, berapa sih jumlah pastinya. Yang penting, ya, bagaimana kita berusaha untuk memahami ayat-ayat yang jumlahnya ribuan, ya. Ya. Angka ribuan itu bermakna ayat Al-Quran itu banyak, ya. Dan karena di jumlahnya banyak, maka kita harus rajin kemudian memahaminya satu persatu. Karena jumlahnya banyak, gitu. Kalau jumlahnya sedikit mungkin agak rileks-rileks, kita agak mungkin ini jumlahnya banyak, sementara hidup kita terbatas.
hidup kita terbatas, jumlah ayat yang Allah turunkan kepada kita banyak, seharusnya kita khawatir, jangan-jangan ada ayat yang belum saya pahami, ada ayat yang belum saya amalkan, gitu kan. Dan ini kemudian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu itu pasti Allah akan tanya, ya. Pasti Allah akan tanya. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Isra, ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun fa innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian melakukan sesuatu yang tidak didasari oleh ilmu, ya. Jadi janganlah kalian melakukan sesuatu yang kalian tidak ada ilmu tentang itu. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan Allah tanya tentang apa yang telah kita lakukan. Nah, jadi disinilah pentingnya kemudian kita membangkitkan spirit, ya, semangat untuk rajin mentadaburi ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ya, mengingat jumlah ayat Al-Quran yang banyak, ya, ribuan, bahkan kalau berbicara ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran itu sungguh-sungguh luas, karena ini datang dari yang maha luas, al-wasi', ya. Yang datang dari yang maha luas itu Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu yang ada dalam Al-Quran juga begitu luas. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Kahfi, ya, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Seandainya Al-Quran ini, ya, apa yang ada dalam Al-Quran ini, gitu, ilmu-ilmunya, ya, ditulis, ya, dengan berbekal, ya, tinta sebanyak lautan yang ada di bumi, maka kata Allah, la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, keburu habis itu tinta sebelum kalimat Allah itu, ya, sebelum ilmu yang ada dalam Al-Quran ini tuntas dituliskan. Tintanya udah habis, ilmu pembahasannya masih banyak. Walau ji'na bimislihi madada, walaupun nanti datangkan lagi satu laut, tetap aja masih kurang. Nah, ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu jangan merasa, wah, saya sudah hatam Quran, saya sudah pernah baca Al-Quran dari awal sampai akhir, terjemahnya, maknanya, itu. Lalu kemudian mencukupkan diri, saya sudah paham, saya sudah pernah baca, saya sudah pernah tahu, ya. Ini yang kemudian harus kita pahami. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah menerima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus, ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi dan rasul terakhir yang Allah utus ke alam dunia. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia, bisa bertemu dengan Allah nanti di akhirat, ya, dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya Allah, kemudian dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah, ya, amin ya rabbal alamin. Ini yang akan kita perjuangkan. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita dalam program Tadabbur Al-Quran. Kita sudah coba secara ringkas, ya, karena ini ringkas-ringkas aja. Kalau mau detail, ya, nggak akan habis, ya. Dalam 1, 2, 3 kali pertemuan, ya, setiap ayat, setiap surat yang ada di dalam Al-Quran. Tapi kita coba ringkas, ya. Kita cari yang ringkas-ringkas. Kita lihat dari angle, ya, dari sudut yang mungkin, ya, mudah kita pahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Kita sudah coba, ya, melihat sisi tadabbur Al-Quran tentang surah An-Nas, surah An-Nas dan surah Al-Falaq, ya. Hari ini kita naik sedikit, ya, 3 surat, yaitu 3 surat yang terakhir, ya, yaitu surah Al-Ikhlas. Nah, ya. Surah Al-Ikhlas ini berarti ada pada urutan surah yang ke 112, ya. 113-nya Al-Falaq, 114-nya An-Nas. Jadi Al-Ikhlas ini ada pada urutan 113 atau di urutan ke 113
dalam mushaf Utsmani. Nah, sahabat Adrim yang dirahmati Allah, di manapun Anda berada, sesuai dengan namanya, kan, surah Al-Ikhlas ya. Jadi kalau berbicara ikhlas ya, itu identik dengan tauhid, pengesaan kepada Allah. Karena ikhlas adalah murni dan memurnikan. Dalam ibadah hanya Allah saja yang dipertuhankan, bukan yang lain atau menyertakan yang lainnya. Demikian pula di dalam beramal tanpa pamrih atau keinginan selain hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian salah satu ibrah ya, salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari penamaan surah tersebut, surah Al-Ikhlas ya. Sekalipun kalau kita lihat di dalam surah Al-Ikhlas itu tidak ada kata ikhlas. Ini coba baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau lihat enggak ada tuh dari 4 ayat ini yang menunjukkan kata ikhlas. Tetapi kemudian dinamakan ya, surah Al-Ikhlas. Karena ikhlas itu kalau secara bahasa kan artinya memurnikan ya, murni dan memurnikan. Memurnikan lah ya. Nah, karena ikhlas itu identik dengan tauhid ya, bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam tingkah laku kita, perbuatan kita, pola pikir kita, di dalam pengakuan kita. Bahwa tidak ada lain yang kita sembah selain Allah dan tidak ada yang kita sertakan di dalam penyembahan kepada Allah. Murni hanya Allah semata. Nah, termasuk juga di dalam kemudian kita beramal. Ya, tidak ada tempat kita bergantung di dalam urusan amal, doa dan sebagainya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita buat kalau bab tauhid harus ya, karena Allah semata. Ya, makanya kemudian disebut ikhlas. Ya, ketika orang beramal, ketika kita beramal, lalu kemudian amal itu kita niatkan karena Allah plus ya mungkin karena mertua yang kita hormati, atau karena calon istri yang kita cintai, atau calon suami yang kita sukai, atau karena bos ya yang kita harapkan ya belas kasihnya gitu. Lalu kemudian kita melakukan sesuatu ini tidak ya, ini di luar keikhlasan. Yang namanya keikhlasan itu murni kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam bahasa Al-Qur'annya libtigha maradatillah. Ya, untuk mencari keridhaan Allah. Itu baru namanya ikhlas, dan itulah konsep tauhid yang benar di dalam Islam. Dan itulah kemudian yang menjadi syarat diterimanya amal dan dibalasnya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika keikhlasan itu tidak ada di dalam diri kita, ini juga menjadi sebuah yang paralel ya. Ketika kita tidak punya sifat ikhlas, itu artinya tauhid kita enggak benar. Prinsip konsep ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala belum lurus, belum tegak. Makanya kemudian ketika beramal, berbuat masih melenceng, masih melencong gitu, masih ke kiri, masih ke kanan, belum lurus ya, belum betul-betul lurus ikut syariat. Tapi kalau pemahaman tauhid sudah bagus ya, maka automatically gitu ya, atau otomatis amalan seseorang juga akan lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting bagi kita kemudian untuk memahami konsep tauhid, konsep bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Harus paham betul kita siapa Allah Subhanahu wa taala itu, dan inilah yang kemudian yang digambarkan di dalam surah Al-Ikhlas secara ringkas. Bagaimana kita memahami siapa Allah dan bagaimana seharusnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana seharusnya kita memperlakukan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita mempersepsikan Allah Subhanahu wa taala ini dibeberkan secara ringkas di dalam Al-Qur'an. Kalau dijabarkan lagi ya akan ada banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang kemudian berbicara tauhid. Makanya kalau kita perhatikan di dalam surah Nabawiyah, para ulama sejarah sepakat ya mengatakan bahwa
umumnya ayat-ayat yang turun, ya, Nabi itu kan dakwahnya dibagi menjadi 2 periode ya. Ada periode Mekah, ada periode Madinah. Nah, ya. Jadi dalam Al-Quran juga demikian kan, ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Nah kalau diperhatikan isi-isi wahyu-wahyu Allah yang turun di Mekah atau yang kita sebut dengan surah-surah atau ayat-ayat Makkiyah, isinya umumnya adalah bagaimana manusia ini memahami konsep tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah berdiri ya bahwa itu memakan waktu belasan tahun. Karena kalau kita totalkan jumlah keseluruhan ayat Al-Quran itu turun dalam waktu kurang lebih 23 atau 22 tahun. Dan dibagi 2 ya, ada yang mengatakan 12 tahun di Madinah, 12 tahun di Mekah, 12 tahun di Madinah. Ada yang mengatakan 13 tahun di Mekah, kemudian 11 tahun di Madinah. Ya intinya terbagi 2 gitu ya. Ya belasan tahun lah ya. Jadi selama belasan tahun itu wahyu yang turun adalah bagaimana manusia, ya, orang-orang yang beriman ini memahami konsep tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian barulah ketika berada di Madinah sudah mulai ada perintah sholat, ibadah-ibadah yang lainnya, kurban, puasa, haji, zakat dan sebagainya, itu turun ketika berada di Madinah. Satu sisi ini juga menggambarkan betapa keikhlasan, betapa tauhid ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu penting untuk kita pahami dan menjadi dasar dalam melakukan berbagai amalan soleh. Karena itu tadi kalau tauhidnya tidak lurus, tauhidnya tidak benar, tauhidnya tidak kokoh, maka dikhawatirkan amalan perbuatan yang dilakukan juga tidak lurus kepada Allah. Sementara yang membalas perbuatan kita hanya Allah yang bisa membalas. Yang bisa membalas dan yang hanya bisa membalas perbuatan kita, ibadah kita, yang memberi pahala itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena surga yang dijanjikan itu yang bikinkan Allah. Ya, surga yang disebut sebagai Jannatun Na'im ya, tempat yang penuh dengan kenikmatan yang bikin Allah. Maka dari sini kemudian kita harus paham ya, bahwa apa yang kita lakukan harus semata-mata karena Allah, karena yang punya surga Dia. Surga itu bukan punya mertua kita, bukan punya bapak kita, bukan punya pasangan kita, bukan punya bos kita, bukan punya teman kita, punyanya Allah. Makanya kemudian ketika berbuat apapun bentuk perbuatan kita, lurusnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan dari yang lain-lain. Nah, dan itu dibahas di dalam banyak ayat. Makanya ada ulama yang mengatakan kalaulah di Al-Quran itu kan 30 juz ya, 114 surat. Kalaulah Al-Quran ini dipadatkan, diperas begitu, maka sesungguhnya isi Al-Quran itu termaktub di dalam surah Al-Ikhlas. Yang 4 ayat itu. Jadi diperas ada dalam 4 ayat itu. Kalau diperas lagi gitu, itu ada pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Diperas lagi, itu intinya ada pada kalimat Allah. Nah, itu sebagian dari pendapat para ulama. Zaman saya ngaji dulu begitulah ya. Nah, oleh karena itu kemudian ini yang harus kita coba simak sedikit demi sedikit. Dan hari ini kita akan coba lihat konsep dari tadabbur dari surah Al-Ikhlas. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, surah Al-Ikhlas ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala di Mekah. Jadi bagian dari surah Makkiyah. Posisinya adalah setelah turunnya surah An-Nas. Nah, jadi surah ini juga dinamakan dengan surah Al-Asas, ya, atau pondasi. Ya, karena memang itu basic ya. Pemahaman tentang bagaimana bertuhan ya, atau mentauhidkan Allah. Di surah juga disebut juga dengan surah Al-Asas ya. Ada juga ulama yang muji-mujinya sebagai surah At-Tauhid. At-Tauhid atau surah Muqashqishah ya.
surah Muqaskishah, ya. Atau juga dengan disebut surah As-Samad, ya, karena ada penggalan ayatnya disebut Qul huwallahu Allahus Samad, begitu ya. Jadi ini sebagai ilmu juga bagi kita, ternyata ada juga nama-nama lain dari surah Al-Ikhlas, yaitu surah Al-Asas, ada juga surah At-Tauhid, ada juga surah Muqaskishah, ada juga surah As-Samad. Jadi kalau ada orang nyebut, oh ini surah As-Samad, nah itu maksudnya surah Al-Ikhlas. Orang kita nyebutnya surat Kulhu. Itu nama lain yang diberikan oleh orang kita, ya. Surah Kulhu. Ya, kalau orang kita nyebut baca Kulhu, itu maksudnya baca surah Al-Ikhlas. Ya, kalau ada orang Arab yang katakan baca surah Al-Asas misalnya, itu maksudnya surah Al-Ikhlas. Atau baca surah As-Samad atau surah At-Tauhid, itu maksudnya adalah surah Al-Ikhlas. Nah, di antara keutamaan surah Al-Ikhlas ini adalah sebagaimana Rasulullah SAW menyebutnya dalam sebuah hadisnya bahwa Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas ini adalah sepertiganya Al-Quran. Nah, ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ya, dari sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab, ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sampai tuntas maksudnya, maka ia seperti telah membaca sepertiga Al-Quran. Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian Ibnu Abbas, Muhammad bin Sirin, Qatadah dan Abdurrahman bin Yazid, ya, dikatakan, ya, diriwayatkan suka sekali membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas dalam sholat 2 rakaat mereka sebelum sholat fardu subuh, ya. Kan ada satu amalan yang mayoritas ulama menyebutnya sebagai sholat sunnah fajar, ya, 2 rakaat sebelum subuh. Dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya, ya. Bahkan ketika beliau lupa, beliau akan menggantinya di siang hari ketika beliau ingat. Nah, yaitu surah Al-Fajr. Ya, ada juga yang menafsirkan surah inilah yang kemudian dimaknai sebagai sholat inilah yang dimaknai dengan sholat yang kalau dikerjakan pahalanya lebih baik daripada seisi langit dan bumi. Ya, gitu ya. Ada yang mengatakan yang dimaksud hadis itu adalah sholat subuh, gitu. Itu kembali kepada penerimaan dan pemahaman kita, mau yang mana saja, dua-duanya baik. Nah, itu tadi, ya, disebutkan bahwa Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, kemudian Muhammad bin Sirin, ya, lalu ada Qatadah dan Abdurrahman bin Zaid, ini para ulama terdahulu, ya, itu mereka suka sekali membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas dalam 2 rakaat sholat sunnah mereka sebelum sholat fardu subuh. Nah, bahkan ada juga riwayat menyebutkan bagus, ya, dibaca ketika sholat tahajud. Ya. Sholat tahajud itu 2 rakaat kan. Ya. Jadi Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nah, tema surah ini menggambarkan mudah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah yang pendek, yaitu surah Al-Ikhlas, tetapi padat makna, ya, luas ilmu. Nah, ini sebagai rahmat juga dari Allah. Kadang-kadang kita mungkin ada masanya, ya, kita itu kalau mau sholat maunya ringkas, gitu, ya, karena ada hajat misalnya. Sebagaimana yang Rasulullah lakukan, ya, Rasulullah itu kalau mau safar, ya, beliau akan meringkas sholatnya, ya, karena kalau nggak diringkas sholat Rasulullah itu lama. Nah, jadi dengan adanya surah Al-Ikhlas ini, ya, kita bisa memenuhi rukun-rukun dan sunnahnya sholat, ya, tanpa kemudian kita bisa tanpa melewatkan, gitu, melewatkannya. Artinya dengan membaca surah Al-Ikhlas kan pendek, gitu, ya, ya, maka sholat kita juga memenuhi unsur pahala sunnahnya. Karena yang wajib baca Fatihah, ya. Baca surah itu tidak masuk dalam rukun sholat. Sehingga penting bagi yang mungkin baru mu'alaf, ya, baru memeluk Islam atau baru belajar ngaji, ya, ya, kalau mau sholat, ya, setidaknya surah Al-Ikhlas ini harus hafal, nah, karena pendek, sehingga bisa digunakan, ya, di dalam sholat, ya. Nah, bahkan ada sahabat yang hafalannya banyak tetapi surat favoritnya surah Al-Ikhlas, nah, gitu, ya.
Jadi jangan nganggap sepandang sebelah mata, surat favoritnya surat Al-Ikhlas, nggak ada yang lain. Bukan nggak ada yang lain, karena memang keutamaan dan keagungan surat ini luar biasa besar, gitu ya. Bahkan disebut Rasulullah tadi ya seperti sepertiga Al-Quran. Jadi kalau dia baca surah Al-Ikhlas, ya, satu balik itu sudah menghatamkan sepertiga Al-Quran. Kalau dibaca 3 kali berarti sudah menghatamkan satu Al-Quran. Pahalanya ya. Tapi jangan kemudian itu aja deh ya, kita kerjain ya. Nggak ada program target hataman itu juga bukan hal yang, bukan itu maksud Nabi ya. Nabi Muhammad itu bukan berarti mengatakan udah kalian baca aja Al-Ikhlas gak usah baca, bukan begitu ya. Tapi yang dimaksud Nabi betapa besarnya keutamaan surah Al-Ikhlas. Buktinya Nabi Muhammad setiap bulan Ramadan itu akan menghatamkan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril. Ya, lutut dengan lutut kita laki. Maka ya kita juga begitu ya. Nah, untuk mereka yang baru belajar, ya, baru belajar ngaji, belum banyak hafalan, ya, dawamkan membaca surah Al-Ikhlas ya 3 kali ya, setiap hari minimal. Nah, tema surah ini adalah tauhid ya. Tauhid dan pemurnian Allah dari hal yang dituduhkan oleh kaum musyrikin. Kita tahu bahwa pada dasarnya orang-orang musyrik ini memiliki konsep ketuhanan yang banyak ya, politeis ya. Kalau kita kan monoteis ya, kalau mereka politeis ketika Tuhannya banyak, bahkan di sisi di sisi-sisi di dalam Ka'bah, di luar Ka'bah itu ada banyak berhala. Di luar Ka'bah sendiri ada 360 berhala yang disembah setiap harinya gitu ya. Nah, Allah, makanya orang Mekah disebut sebagai orang musyrik karena mereka menafikan keesaan Allah. Allah adalah tunggal, tidak berbagi dan tidak bersama siapapun. Allah tidak memiliki sekutu ya, tidak memiliki sahib, tidak memiliki teman ya, tidak memiliki bestie. Allah itu tidak. Jadi Allah tidak ada sekutu di dalam ketuhanannya ya. Tidak punya teman dalam ketuhanannya, tidak punya best friend gitu sebutlah ya, tidak punya sahib dalam ketuhanannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam ketuhanan itu bersifat tunggal. Tidak memiliki anak dan tidak pula dilahirkan sebagai anak. Nah, dan itu yang kemudian ditegaskan di dalam Al-Quran sebagai sebuah doktrin di dalam surah Al-Ikhlas. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah, huwallahu ahad. Dialah Allah yang satu, yang esa. Allahus samad. Dialah Allah ya, Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, dan dialah Allah Tuhan yang tidak memiliki anak dan tidak pula dilahirkan atau diperanakkan begitu. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan dialah Allah Tuhan yang tidak ada satupun ya, apapun satupun ya, setara dengan dia. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, surah ini dinamakan dengan surah Al-Ikhlas ya, padahal tidak ada kata ikhlas secara eksplisit dia disebut di dalam surah Al-Ikhlas ini. Namun konsep keikhlasan yang benar adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Ikhlas ini, yaitu tauhid atau konsep mengesakan ya, Allah Subhanahu wa taala dan juga pemurnian akidah. Nah, jika konsep keikhlasan di dalam tauhid ini dipahami dengan baik dan benar, maka akan mudah dipraktikkan dalam amal perbuatan yang aplikatif. Salat, puasa, zakat, haji, dan berbagai kebaikan sosial lainnya yang dilakukan oleh kita sebagai seorang mukmin, insya Allah akan mampu dilakukan dengan mengikis rasa pamrih. Nah, ini kadang-kadang kita kalau beramal ini suka terselip rasa pamrih, ya, ingin dipuji, ingin dibalas dan sebagainya. Baik yang sifatnya keduniaan, ya, dan juga tentu menepis, ya, niat-niat yang mengotori kemurnian akidah kita kepada Allah. Ya. Itulah konsep ya keikhlasan berdasarkan konsep tauhid yang ada di dalam surah Al-Ikhlas.
Nah, ini sebagai contoh ya, seseorang yang seseorang yang masuk dalam kategori mukhlis, ya, orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu dalam bahasa Al-Quran disebut mukhlis, ya. Nah, kalau dia sholat, maka sholatnya yang dilakukan itu tidak ada niat lain kecuali memang menunaikan, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena aduh nggak enak nih ada tetangga, nggak enak sama tetangga, nggak enak sama anak, nggak enak sama pasangan kita, nggak enak sama mertua begitu. Makanya saya sholat. Nah, kalau begitu konsepnya maka ini belum masuk ke dalam kategori mukhlis, belum masuk ke dalam kategori ikhlas. Tetapi ikhlas itu ketika kita melakukannya murni memang ya nggak ada niat lain kecuali memang ini memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasanya juga sama. Ya, dia puasa bukan karena nggak enak sama bos, ya. Masa bos puasa kita nggak enak sama anak, dia aja yang kecil puasa masa kita enggak. Tidak begitu, tetapi murni juga karena menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu kemudian ya, konsepnya adalah hanya diri dia dan Allah saja yang tahu. Ya. Nah, zakatnya juga sama. Sekalipun zakat itu berinteraksi dengan amil dan mustahik, ya, dalam zakat itu kan ada amil, ya, orang yang kemudian menyalurkan zakat kita. Lalu di sana ada mustahik yang mungkin bertanya, ini zakat dari siapa Pak? Oh, dari si A si B. Ini kan melibatkan orang kedua dan ketiga begitu. Tetapi bagi orang yang mukhlis, konsepnya hatinya tetap sama. Dia lakukan itu bukan karena mengharapkan pujian mustahik, bukan pula karena mengharapkan sesuatu dari para amil, tetapi lebih karena menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi haji, gitu ya, yang ibadah besar begitu ya, yang orang sekampung tahu kalau kita mau berangkat haji. Ini di zaman saya kecil-kecil ya, di kampung saya di Betawi, Bekasi. Ya. Itu kalau ada orang pergi haji, ya sekampung orang tahu karena bakar petasan. Jadi kalau udah bulan Zulqa'dah nih, ya, kemudian bunyi petasan, ya dar gitu. Nah, itu isyarat ada orang yang berangkat haji. Dan biasa ya orang-orang di kampung saya kalau mau haji ya ngundang pengajian, ya, ratiban begitu ya, istilahnya, untuk kemudian meminta doa kepada orang yang akan ditinggalkan. Ya. Pulangnya juga sama nanti tuh, ya, petasan bunyi lagi tuh. Ada orang pulang haji nanti setelah bulan Zulhijjah itu, ya, ada orang pulang haji. Nanti datang lagi orangnya pengen dengar ceritanya gimana. Dan kemudian memotivasi masyarakat lainnya untuk niat pergi haji. Makanya di Indonesia ya daftar antrian haji itu lama, ya. Bahkan kalau mengacu kepada kuota yang diberikan sekarang oleh pemerintah Arab Saudi kan separuh dari kuota normal. Itu masa antriannya bisa sampai kemudian 100 tahun. Yang baru daftar aja udah nunggu 100 tahun. Nah, itu ya. Nah, kalau kuotanya yang ikut kuota hari ini, tapi kalau nanti ada perubahan-perubahan, ya, kemudian perluasan-perluasan, ya tentu akan bisa lebih cepat lagi. Dan jamaah haji Indonesia jamaah terbanyak ya dari jamaah seluruh dunia karena populasi muslim kita besar. Kita 85%, bahkan insya Allah 90%-nya muslim, ya. Dari 270 juta jiwa. Kita doakan semoga muslimnya muslim yang taat kepada Allah. Atau ibadah lain, ya, umroh, ya, semuanya pada hakikatnya dilakukan bukan karena mengharapkan pujian dari manusia, bukan mengharapkan balasan dari manusia, tapi lebih karena memang sebagai bentuk penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bersama dengan jutaan manusia yang juga sedang melakukan ibadah haji dan umrah misalnya. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kalamnya di dalam surah ini dengan gaya bahasa mendikte, atau dalam bahasa ulumul Qur'annya dalam bahasa dalam ilmu kebahasaan disebutkan uslub talqin, ya. Nah, kalau kita meninggal, ya, biasanya ada beberapa masyarakat dengan pemahaman fikih, ya, yang berbeda misalnya. Kan kalau ada orang meninggal nanti akan ditalkinkan. Maksud talkin itu mendikte
mendiktekan orang yang mati ketika dalam kubur, nih dikasih tahu kalau ada nanti malaikat yang datang. Kamu tahu nggak malaikat ini siapa? Malaikat ini si A, si B disebut ya. Malaikat Mungkar Nakir. Apa yang dia lakukan? Dia akan nanya kepada kamu ini jauh begini. Itu maksudnya mendikte, itu talqin. Ya. Nah, Al-Quran surah Al-Ikhlas ini menurut di sini ya buku yang kita pegang hari ini ya, yang ditulis oleh Dr. Syaiful Bahri MA, beliau mengatakan uslub yang digunakan atau gaya bahasa yang digunakan di dalam surah Al-Ikhlas ini gaya bahasa mendikte. Ya, makanya diawali dengan kalimat kul, ya katakan, itu kan perintah. Katakanlah Muhammad. Ya, Allah itu esa dan tidak ada duanya. Tidak ada yang sanggup menyamainya, sanggup melakukan apa saja dengan sendiri tanpa bantuan siapa-siapa. Dialah tempat bergantung semua makhluknya, dialah Allah yang menciptakan semuanya, dialah yang menghidupkan dan mematikan, dialah Allah yang memberikan rezeki semua makhluknya, menjadi tanggungannya ya semua makhluk itu. Ya, dunia sisinya diurusnya sendirian. Zat yang Maha Sibuk ini selalu mendengar pinta dan permohonan hambanya. Jadi itulah sisi ketuhanan Allah. Ya. Alam semesta ini dia urus sendiri, ya. Tetapi dia juga adalah zat yang mampu ya, mendengar segala pinta ya, dan doa dari hamba-hambanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Rahman ayat yang ke-29, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Ya. Semua yang ada di langit dan di bumi ini selalu meminta kepada Allah. Ya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Ya, Allah itu zat yang maha sibuk. Ya. Tetapi zat yang maha sibuk ini kemudian mendengar semua pinta dan permohonan ya, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Burung-burung itu punya permohonan ya, karena dia juga makhluk Allah. Ya, berapa jumlah burung di bumi ini? Ikan-ikan di lautan juga memohon kepada Allah karena dia juga makhluk Allah. Apalagi kita manusia sebagai khalifah begitu kan, kemudian sebagai seorang muslim yang diperintahkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ungkapan Sayyid Qutb ya, beliau menegaskan ya, ahadiyatul wujud ya, atau satu-satunya hakikat yang ada, dan ahadiyatul al-fa'iliyah ya, ahadiyatul al-fi'liyah, satu-satunya pelaku yang sesungguhnya, karena hanya dari Allah lah semua alam ini ada. Jadi Allah itu disifatkan sebagai ahadiyatul wujud, satu-satunya yang hakikat yang ada, dan ahadiyatul fi'liyah, dan dialah satu-satunya yang menjadi pelaku atas segala sesuatu di alam semesta ini. Karena memang hanya dari Allah lah ya semua alam ini ada. Allah ada sebelum semua ada, dan Allah tetap ada saat yang lain hancur binasa atau fana. Semua yang diinginkan dan dikerjakan Allah pasti terjadi karena dialah yang menentukannya, sedangkan manusia hanya berusaha mengira-ngira dengan pengetahuannya yang terbatas. Nah jika demikian ya, maka kita ambil kesimpulan dialah Allah ya, zat yang pantas disembah karena menjadi sandaran dan tempat bergantung yang sesungguhnya. Adapun seseorang yang mengharapkan manusia dia berharapnya kepada pimpinannya, berharap kepada bosnya, berharap kepada pasangannya, berharap kepada orang tuanya, maka bisa jadi ia akan kecewa ya, karena bersandar kepada manusia, sekalipun manusia itu terlihat kuat ya, karena jabatan dan kedudukannya, karena kekayaan yang dimilikinya ya misalnya, karena kekuatan tubuhnya ya. Tetap saja ia adalah makhluk yang mendatangkan, yang bisa merasakan sedih dan juga bisa menyebabkan kecewaan. Ya, manusia ya karakter tetap manusia, dia bisa sedih, ya, dia bisa susah, dia bisa stres begitu kan. Maka kemudian ketika kita menjadikan manusia sebagai tempat bergantung, tempat bersandar, maka kita pasti akan mengalami kekecewaan. Ya, bersandar kepada presiden, jabatannya paling lama 10 tahun. Oke, presiden seumur hidup tetap saja ya. Tidak ada yang hidupnya abadi ya. Nah, dia akan mati juga begitu. Maka kemudian akan kecewa juga pada akhirnya. Ya, apalagi ketika kita bersandar kepada
pasangan kita, ya, kepada orang tua kita. Ya, mereka adalah manusia juga yang punya kelemahan dan kekurangan. Maka oleh karena itu kemudian ya dalam hal ini kita harus menyadari bahwa menyandarkan hajat kita, menyandarkan hidup kita, menyandarkan harapan kita, menyandarkan ya apapun namanya ya kebutuhan kita sandarkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuat, zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang kemudian ya ketika kita memberikan kepercayaan kepadanya, dia adalah zat sebaik-baik yang menyempurnakan hajat, ya. Zat yang tidak akan mengecewakan. Nah, ya, sahabat yang dirahmati Allah, karena Allah ini tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah pula memiliki anak atau istri. Nah, maka ini menjadi sebuah ketegasan bagi kita ya bahwa Allah itu benar-benar sendiri. Ya, jangan pernah bayangkan Allah di sisinya ada istri atau ada anak. Ya. Ya. Dan tanpa siapa-siapa yang mampu menandingi atau menyerupainya. Sebagaimana yang diperintahkan itu ya, kul, ya, katakanlah Muhammad. Jadi katakanlah itu Muhammad kepada kaum kamu. Beginilah sejatinya Allah Subhanahu wa taala ya, dalam perspektif yang benar. Tujuannya apa? Supaya mereka menyembah Allah dengan benar-benar ya, serta meninggalkan sesembahan mereka selain Allah yang diada-adakan karena kebodohan atau juga keangkuhan mereka sebagai manusia. Nah, kata ahad di dalam surah Al-Ikhlas ya, ini sangat kuat diksinya. Abu Hamid Al-Ghazali menjelaskan, jika dia tidak bisa dilawan oleh satu orang ya, atau wahid ya, maka bisa dinaikkan menjadi dilawan oleh dua orang atau isnan. Tetapi ketika dia dikatakan sebagai ahad, nah jadi kalau kalimatnya qul huwallahu wahid misalnya, maka dia bisa dikalahkan dilawan oleh dua begitu kan. Tetapi ketika disebut dengan kalimat ahad tunggal, maka ia ya, menurut secara bahasa begitu kan, itu dimaknai ia tidak punya sekutu ya, dan tidak ada yang sanggup menandinginya dan dia tidak punya siapa-siapa. Tunggal dan esa ya di dalam konsep surah Al-Ikhlas ini untuk menutup kemungkinan didebat dengan bilangan angka. Jadi kalimat ahad itu kan artinya tunggal atau esa ya. Bukan satu, kalau satu mungkin ada konsep 2, 3, 4, 5. Tetapi ketika esa tunggal artinya itu memiliki pemahaman bahwa tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada setelah itu karena dia esa tunggal. Nah, sekalipun Allah sering menegaskan sebagai ilahun wahid, ya, karena dalam bahasa ayat ilahukum ilahu wahid misalnya, Tuhan kamu adalah Tuhan yang wahid, ya, Tuhan yang satu. Namun di dalam surah Al-Ikhlas ini menguatkan dan menegaskan makna wahid yang disebut Allah itu adalah makna esa atau tunggal, ya. Nah, yaitu satu yang tidak berbilang, ya. Tunggal tidak bercabang, esa yang tidak memiliki tandingan, yang tiada perlu pertolongan karena semua orang ya semua makhluk memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ya kalau kita resapi sebetulnya ya apa yang disebutkan di dalam surah Al-Ikhlas kan qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah esa. Tidak berbagi, tunggal begitu kan. Allahu samad. Karenanya kemudian dia layak menjadi tempat bersandar. Karena dia hidup sendirian. Allah itu hidup sendiri dan mampu hidup sendiri, maka dialah yang sebetulnya menjadi sandaran kita. Kalau manusia ini makhluk sosial gitu kan. Dia memerlukan bantuan orang lain. Ketika kita menyandarkan diri kita kepada dia, wah, masih ada celah kelemahannya gitu ya. Sekuat-kuatnya Firaun gitu kan. Dia kan perlu makan juga. Perlu ada orang yang masakin juga. Kok berani-beraninya dia mengatakan ana rabbakumul a'la, ya aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Padahal dia masih makan, masih minum, masih berhubungan seksual dengan istrinya begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan itu. Tidak memberikan ketergantungan kepada siapapun, maka kemudian konsepnya adalah kita harus tempat kita bergantung ya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak, tidak perlu anak, walam yulad, dan dia juga enggak dilahirkan, enggak ada yang melahirkan Allah. Maka semakin kuat ya kedudukan Allah Subhanahu wa taala dalam keesaannya.
walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun ya, di alam semesta ini yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun. Nah, ini konsep ya tauhid, dan konsep ini ya, konsep tauhid ini adalah konsep yang masuk akal. Demikian juga konsep keikhlasan ya, yang termaktub di dalam surah Al-Ikhlas ini. Itu adalah konsep keikhlasan yang masuk di akal, yang logis. Ya, karena memang Islam tidak menghendaki apa yang disebut dengan taklid buta ya, atau ketaatan yang buta. Makanya dalam Al-Qur'an itu kan ada banyak perintah ya. La'allakum ta'qilun ya, la'allakum tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tatadabbarun gitu kan. Itu kan konsepnya agar kita melek ya, berpikir, membuka minda kalau kata orang Melayu, membuka mindset, membuka pemikiran ya. Gunakan akal pikiran itu supaya kemudian ketaatan yang kita lakukan bukan atas dasar kebutaan, tetapi atas dasar ilmu dan pengetahuan yang kemudian melahirkan ketaatan dan keikhlasan. Karena itulah kemudian surah ini disebut sebagai surah Al-Ikhlas. Ketika orang yang membaca surah ini ya, katakanlah ketika kita betul-betul membaca surah ini kemudian merenungkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan ya, dari awal sampai akhir, maka dengan sendirinya kedahsyatannya sanggup menggerakkannya untuk kemudian memenuhi kriteria sebagai orang yang mukhlis atau orang yang ikhlas, yaitu mentauhidkan Allah di dalam segala amal dan perbuatannya. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah, bahkan terus berlanjut dengan keikhlasannya ketika dia berbuat ihsan kepada sesamanya, kepada makhluk Allah yang lain, kepada orang tua, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada tetamu, dan kepada makhluk Allah semuanya. Ya kan, karena makhluk Allah itu banyak ya, ada flora, ada fauna selain makhluk, selain sesama manusia gitu kan. Dan semua itu diperintahkan Allah agar kita berbuat ihsan kepada mereka. Dan sebagaimana Allah sebutkan wa ahsin ya, berbuat baiklah kalian di dalam surah Al-Qasas ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, ya, berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Nah, maka ihsan itu pun ketika orang sudah merenungi makna surah Al-Ikhlas ini, insyaallah dia akan ya, memurnikan ya, keihsanannya itu karena Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, itulah kemudian keikhlasan yang sesungguhnya, keikhlasan yang berbasis ya, kepada tauhid, dan semuanya bermuara dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha berkuasa yang kita sembah ya dalam kehidupan kita di alam dunia ini. Mudah-mudahan ya sedikit tadabbur ya, dari Al-Qur'an ini dalam surah Al-Ikhlas ini bisa kita fahami, bisa menambah kekuatan kita di dalam memegang teguh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga nyawa kita berpisah dari badan kita, sehingga kita memenuhi apa yang diwasiatkan oleh nenek moyang kita, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun ya, dan janganlah kalian mati meninggalkan alam dunia ini kecuali kalian bisa memastikan bahwa kalian selamat. Bagaimana orang itu bisa selamat? Dengan Islam, dengan tauhid, dengan iman, baru dia akan selamat. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.